Selamat bertemu dalam pelajaran mekanika fluida. Ini adalah pertemuan yang ke-12 ya, atau dalam YouTube ini adalah episode yang ke-8. Pada pertemuan ini saya akan membicarakan tentang persamaan-persamaan dasar aliran fluida. Jadi materi ini sudah saya berikan kemarin di GCL dan ini adalah merupakan penjelasannya. Pertama, persamaan dasar yang perlu kita ketahui dalam aliran fluida itu adalah persamaan kontinuitas atau continuity equation. Persamaan kontinuitas ini dikembangkan dari prinsip umum daripada konservasi massa pada sebuah volume fluida yang terkendali atau kontrol volume, yakni besarannya persamaan tersebut adalah seperti ini ya. dm per dt sama dengan d dt integral dari n rho dv tambah n rho v dA. Jadi ini adalah massa dari sebuah sistem, dan perubahan perubahan massa dari satu sistem volume itu adalah merupakan jumlah air atau jumlah volume fluida yang melintasi satu titik, itu adalah sama dengan volume yang ada pada titik itu ditambah dengan karena ini berganti nih. Berganti adalah luas penampangnya dikali dengan density-nya ya. Density-nya ini adalah luas penampangnya, ini adalah velocity-nya, ini adalah kerapatan jenisnya ya. Nah, dalam hal ini dinyatakan bahwa massa dalam sebuah sistem adalah tetap konstan terhadap waktu, yakni dm per dt sama dengan 0. Jadi maksudnya karena yang ada pada penampang itu akan bergeser digantikan oleh yang datang berikutnya. Tetapi masanya itu adalah volume dikali dengan berat jenisnya kan gitu ya. Itu sama. Berarti artinya tidak ada perubahan. Artinya tidak ada perubahan. Ini sebenarnya ini sama dengan 0. Artinya tidak ada perubahan massa yang melintasi satu titik. Contohnya beginilah ya. Ini ada kecepatan V. Ini titik yang dilaluinya gitu ya. Jadi karena tidak ada kemana-mana, kemari pun tidak ada, kesini pun tidak ada. Artinya kan lewat dia kemari, ini yang datang sama yang pergi kan sama. Jadi artinya tidak ada perubahan volume. Itu prinsip daripada kontinuitas itu. Jadi artinya yang pergi digantikan oleh yang menyusul berikutnya, begitu ya. Nah, untuk ini bisa kita lihat secara lebih seksama dalam kontrol volume seperti ini. Artinya suatu volume pada satu aliran yang kita amati yaitu antara penampang 1 dan penampang 2. Jadi kalau ini kecil sekali ya kita bisa bikin dA, ini adalah dA2 gitu. Kalau yang penampangnya kecil sekali gitu ya. Nah, kita misalkan saja seperti ini supaya lebih mudah memahaminya. Sekarang coba kita lihat bahwa pada titik 1 kecepatan alirannya adalah V1, pada titik 2 kecepatannya adalah V2 ya. Kemudian penampang 1 dan penampang 2 berbeda, tetapi ya perhatikan bahwa massa yang sudah masuk di titik 1 juga itulah massa yang akan keluar dari titik 2. Itu maksudnya dm per dt massa dibagi per waktu itu sama dengan 0 gitu. Artinya ya kalau keluarnya kan hanya dari titik 2 ini ya, dari
titik satu masuk sebesar masanya V kan di sana. Jadi yang berubah di situ aja velocity-nya ya. Jadi yang di sininya yang berubah ya. Nah, kalau masanya tetap sama, nggak ada yang berubah kan. Nah, ini kan dm per dt tadi kan, dm per dt itu nggak ada berubah. Hanya kecepatannya bisa berubah. Dia lebih persatuan waktu dia lebih banyak keluar gitulah masanya. Jadi ini yang disebut dengan kontinuitas. Nah, kalau kita teruskan persamaan ini, kalau dalam kondisi ini adalah berlaku untuk aliran yang steady ya. Kalau dalam kondisi yang steady itu dv per dt sama dengan 0 pada titik tertentu ya. Pada titik aliran adalah aliran fluida di mana kecepatan aliran adalah konstan persatuan waktu pada panjang aliran. Nah, jadi artinya kalau umpamanya titik 1 dan titik 2 tadi ya, 1 2. Di titik ini itu ya, itu dv per dt-nya sama dengan 0. Jadi artinya nggak berubah-ubah kecepatannya sehingga bisa kita kalikan bahwa volume yang keluar persatuan waktu itu adalah debit dikali dengan waktu kan gitu ya, debit V kali A dikali dengan waktu tertentu, itu volumenya. Nah, jadi dengan demikian kalau untuk yang steady flow ini ya, maka unsteady flow itu bisa berbeda-beda seperti ini ya, sudah kita jelaskan pada. Nah, kalau untuk yang kita bicarakan tentang kontinuitas itu adalah dalam konteks steady flow. Nah, sekali lagi kita menggunakan kontrol volume seperti ini ya. Jadi dalam hal ini, coba perhatikan ya, bahwa dalam kondisi aliran fluida adalah aliran tuna atau steady flow, di mana kecepatan aliran persatuan waktu adalah dv dt sama 0, itu yang barusan kita jelaskan, maka komponen persamaan kontrol volume D dv n dv itu sama dengan 0. Artinya kan nggak ada perubahan volume di titik ini yang terjadi. Ini kan komponen pertama dari persamaan kontrol volume tadi itu sama dengan 0. Kenapa? Karena dia steady kan, di setiap titik ini kan kecepatannya kan sama ya, dv per dt dengan 0. Kalau begitu berarti tidak ada yang tertinggal. Artinya berarti integral dari n rho dv volume itu tidak ada perubahannya persatuan waktu. Sehingga ini komponen pertama dari persamaan kita ini ya, ini komponen pertama ini volume kan nggak ada yang berubah karena dia steady flow, dalam kondisi steady flow. Nah, berarti ini kan sama dengan 0 persatuan waktu ya. 0. Kalau ini 0, berarti ini pun kan sama dengan 0 kan gitu kan. Jadi sebenarnya semua komponen yang di dalam itu persatuan waktu ya, ini kan kalau ini bergerak dalam T gitu ya, 1 sampai ke T2 gitu kan. Itu tidak ada berubah gitu, masanya nggak berubah, volumenya tidak berubah, kemudian kecepatan dikali dengan penampang itu kan debit dikali dengan massa itu kan sama dengan volume ya. Nah, jadi volume yang keluar tetap, massa yang keluar tetap. Ini kan volume dikali dengan jenis kan massa kan tetap. Nah, itu pun tidak ada yang berubah. Jadi sama-sama dengan, dua-duanya sama dengan 0. Nah, kalau demikian, apa yang kita peroleh dengan kondisi yang sedemikian rupa? Maka karena massa pada sebuah sistem adalah konstan, dan apabila D dt kontrol volume, ingat sekali lagi ini kontrol volume ini nggak ada yang kemana-mana ini, volumenya tetap terkendali di sana. Maka ini adalah massa ya. Ini adalah volume dikali dengan
berat jenis itu kan sama dengan massa ya. Nah, sama dengan 0 persatuan waktu ya. DDT itu sama dengan persatuan waktu 0. Maka komponen kedua juga yaitu ini adalah apa? Ini adalah kecepatan dikali dengan penampang dikali dengan density. Ini kali ini kan namanya debit. Debit dikali dengan mu, nah itu kan sama dengan massa juga, berat ya, berat. Jadi massa daripada volume tersebut yang lewat itu. Nah, kalau ini sama dengan 0, yang menjelaskan bahwa kalau kondisi ini terjadi, ini menjelaskan bahwa massa neto yang keluar dari kontrol volume harus sama dengan 0. Ya, pada penampang 1 massa neto yang keluar adalah sama dengan ρ1 V1 dan di penampang ini ada yang masuk, ada yang keluar kan gitu. Jadi ini kan sama dengan ini. Berarti dia sama dengan 0 ya. Dan pada penampang 2 yang masuk dan yang keluar juga sama. Karena tidak ada aliran yang keluar melalui dinding pipa di antara titik 1 dan titik 2, maka ini yang masuk di titik 1 dan yang keluar di titik 2 sama. Nah, inilah persamaan kontinuitas pada kontrol volume yang dapat kita tulis kembali menjadi massa sama dengan Rho kali Q, Rho1. Ya, Rho-nya pasti kalau jenis cairannya sama atau jenis fluidanya sama, pasti ρ1 sama dengan ρ2 ya. ρ1 sama dengan ρ2. ρ1 sama dengan ρ2. Berarti Q1 sama dengan Q2 kan itu artinya. Atau kalau kita mau buatkan dalam bentuk rumus yang lebih kita kenal dalam mekanika fluida adalah Q kan sama dengan V kali A. Jadi V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Perhatikan di sini. V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Jadi kalau penampang A2-nya makin kecil, berarti V2-nya yang tambah besar. Supaya dia sama dengan V1 dengan A1 yang lebih besar. Gitu. Nah, inilah yang kita kenal dengan persamaan kontinuitas dalam mekanika fluida. Inilah hukum yang pertama. Persamaan dasar pertama dalam mekanika fluida, aliran fluida adalah kontinuitas, persamaan kontinuitas. Nah, kalau demikian, kalau umpamanya gitu ya, kalau umpamanya ini bercabang gitu kan, nah ini kan ada Q, ada Q1, Q2. Nah, kalau kita gunakan persamaan kontinuitas kita ini untuk kondisi aliran yang seperti ini, ya, maka di sini akan terdapat Q sama dengan Q1 tambah Q2. Kan gitu kan? Kalau umpamanya ini bertambah lagi, keluar di sini adalah Q3, maka Q sama dengan tambah Q3. Nah, ini semua adalah arti penjelasan daripada persamaan kontinuitas. Jadi dalam satu sistem aliran fluida, persamaan kontinuitas ini akan selalu diperlukan untuk mendapatkan parameter-parameter tertentu di dalam perhitungan hidrolika, ya, dalam perhitungan aliran fluida. Jadi ingat ya, ρ1 V1 dA sama dengan ρ2 V2 dA. Ini adalah massa ya. Ini adalah massa karena V kali D itu adalah Q, Q dikali dengan ρ itu adalah massa. Nah, jadi oleh karena itu maka bisa kita pecahkan menjadi V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2 ya. Nah, yang kedua, persamaan pertama adalah persamaan kontinuitas ya. Persamaan kedua adalah persamaan energi.
energi ini adalah merupakan penggerak dari aliran, ya. Jadi persamaan energi ini itu dikenal juga dengan persamaan Bernoulli, ya. Persamaan Bernoulli itu diturunkan dari persamaan Euler dari seperti ini. dP per Rho G kali dz tambah V dV sama dengan 0. Inilah persamaan Euler, ya. Di mana P adalah tekanan, Rho adalah kerapatan jenis, Z ketinggian, dan V adalah kecepatan. Jadi artinya ini adalah energi kinetik, ini adalah energi potensial, ini adalah energi tekanan, ya. Jadi dalam satu sistem di persamaan Euler itu adalah merupakan total energi yang ada pada satu fluida, ya. Jadi persamaan Euler di atas diturunkan dengan asumsi bahwa aliran adalah tanpa gesekan atau frictionless, berlaku sepanjang streamline dan aliran-aliran tunak atau steady flow. Jadi ini berlaku apabila kondisi ini dipenuhi. Jadi ada alirannya steady flow, ada frictionless, tidak ada gesekan, dan viskositasnya dianggap 0. Dan ini adalah merupakan hukum asumsi yang diperlukan untuk persamaan Euler. Persamaan Bernoulli adalah hasil integral daripada persamaan Euler, ya. Jadi ini kalau diintegrasi persamaan di atas, maka akan diperoleh satu besaran persamaan yang disebut namanya persamaan Bernoulli adalah G kali Z tambah V kuadrat per 2 tambah P per Rho sama dengan konstan. Pada setiap aliran, pada setiap titik itu adalah konstan, ya. Nah, jadi oleh karena itu maka ini adalah persamaan yang kedua dari aliran fluida. Jadi persamaan Bernoulli ini adalah hasil integral dari persamaan Euler, dan bentuknya persamaan tersebut adalah seperti ini, ya. Nih, ya. Nah, kita lanjutkan dengan persamaan energi ini, ya. Kita perhatikan bahwa masing-masing bagian term pada persamaan Bernoulli memiliki dimensi panjang dan waktu, ya. Pangkat 2. Panjang per waktu, satuan panjang berarti meter, satuan waktu berarti detik, pangkat 2, ya. Atau unit meter Newton per kilogram. Jadi meter Newton per kilogram itu bisa kita rubah menjadi meter kali kilogram kali meter per detik kuadrat per kilogram. Berarti ini adalah sama dengan meter kuadrat per detik kuadrat. Jadi ini maksudnya yang ini, ya. Oke. Karena 1 Newton adalah 1 kilogram kali meter per detik kuadrat, maka persamaan energi yang tadi persamaan Bernoulli itu adalah merupakan energi per unit massa jika itu dibagi dengan gaya gravitasi, ya, percepatan gravitasi, maka diperoleh besaran Z tambah V kuadrat per 2G tambah P per gamma, di mana gamma itu adalah sama dengan Rho kali G, ya. Nah, ini adalah persamaan Bernoulli yang kita sebut persamaan energi. Ini tepat digunakan untuk aliran fluida karena ini satuannya semua sudah satuan panjang, ya. Jadi perhatikan Z ini elevasi meter. Ini pun sudah merupakan satuan energi itu dalam satuan panjang, ya, dan P per gamma juga adalah satuan panjang. Jadi elevasi satuannya meter, ya, gitu, ya. Jadi energi itu bisa dikonversi dalam hal ini adalah elevasi
atau satuan panjang L, ya. Nah, ini adalah persamaan energi yang umum dipergunakan untuk aliran fluida. Jadi sudah dua persamaan yang kita ketahui ya. Jadi ini konstan, maksudnya konstan itu begini. Kalau ada titik 1, ada titik 2 gitu ya. Ini artinya energi yang ada di titik ini adalah ini kan. E1 sama dengan ini semua kasih Z1, V1 kuadrat per 2G, P1 per gamma. Di sini kalau titik 2 dia berubah menjadi 2. Jadi ini konstan artinya energi pada titik 1, energi pada titik 2, ini kan kalau energi 1 ini ya. Nah, kalau energi pada titik 2 sama dengan ini semua ganti dengan 2. Nah, energi 1 sama dengan energi pada 2 plus delta E. Inilah yang disebut dengan persamaan energi. Delta E itu apa? Kehilangan energi antara titik 1 dan titik 2. Jadi persamaan energi dari Bernoulli ini adalah bentuknya seperti ini. Pengertian konstan seperti ini adalah dia sama besarnya, tapi jangan lupa itu termasuk di dalamnya adalah kehilangan energi antara kedua titik tersebut. Kalau ada 3, 4, 5, 6 semuanya sama seperti itu, bisa kita bikin persamaan energinya antara umpamanya seperti ini ya. Ini titik 1, ini titik 2. Kemudian di sini ada titik 3. Ini titik 4 gitu. Nah, buatkanlah persamaan energi antara titik 1, 2, 3 atau 1, 2, 4 gitu. Itu bisa dibuat persamaan energinya apabila diketahui semua panjang kehilangan energi antara 1 dan 2 dan energi pada titik 1, elevasi titik 1, elevasi titik 2, elevasi titik 3 dan 4 dan seterusnya. Nah, dengan demikian maka kita sudah punya dua persamaan. Pertama adalah sini adalah Q, ini adalah Q3 gitu ya. Ini adalah Q4 gitu kan. Katakan Q1 berarti Q1 sama dengan Q3 plus Q4. Kemudian energi titik 1 sama dengan energi titik 2 tambah delta energi 1, 2 dan seterusnya. Jadi berarti kita dalam satu aliran fluida, apakah dia dalam open channel atau dalam pipe flow, kita sudah punya dua persamaan yang bisa kita tuliskan. Pertama persamaan kontinuitas, kedua persamaan energi ya. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh aplikasi persamaan energi. Umpamanya diketahui air mengalir pada sebuah saluran terbuka dengan ketinggian 2 meter dan kecepatan aliran 3 meter per detik. Selanjutnya melalui bangunan terjun miring, chute, air memasuki saluran lain dengan ketinggian air 1 meter dan kecepatan aliran 10 meter per detik. Pertanyaannya, ya ini diketahui tadi pertanyaannya. Jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan, berarti yang saya sebutkan tadi ya, energi 1 sama dengan energi 2 plus delta E gitu kan. Ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, dalam soal ini aliran adalah uniform dan tekanan di permukaan air pada titik 1 dan 2 adalah sama karena free surface 1 atmosfer. Berapakah perbedaan tinggi dasar saluran atau E sama dengan berapa? Mari kita lihat dalam soal ini ya. Soal ini tadi bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Pertanyaannya berapakah ini kalau ya ini tingginya tinggi air ya, tinggi air dalam saluran itu 2 meter, kecepatan alirannya 3 meter per detik, kemudian setelah melewati bangunan terjun ini dia kecepatannya 10 meter per detik. Berapakah E supaya kecepatan ini menjadi 10 meter per detik? Karena itu artinya ya.
Nah, ini bisa digunakan persamaan energi kalau ini kita misalkan titik 1 dan ini adalah titik 2 gitu ya. Jadi energi 1 sama dengan energi 2 plus delta E. Delta E-nya sama dengan 0, berarti cukup ini saja. Maka dengan cara seperti itu, energinya apa? Ini adalah persamaan energi tadi. V kuadrat per 2G. Ya, itu adalah energi kinetiknya. P per gamma, tekanan. Ini kalau dia tekanannya sama, 1 atmosfer ini bisa sama dengan 0 ya, kita nolkan. Z1 elevasi pada titik 1 sama dengan V2, ini energi kinetik pada titik 2, P per titik 2 dan Z2. Nah, kalau ini kita selesaikan ya, di mana Z1 itu adalah elevasi. Kalau kita ambil referensinya di sini ya. Kita ambil referensinya adalah datumnya nih. Datum. Berarti elevasi energi pada titik 1 atau Z1 sama dengan A plus 2 meter kan. Nah, itulah energi yang ini kalau dihitung dari datum ini. Kalau titik 2 sama juga. Titik 2 itu Z2 sama dengan 1 sama dengan dan Z2 sama titik 2 sama dengan 1. Ini tebalnya 1 meter ya, sorry ya. Ini 1 meter, sorry. Ini di soal ini sebenarnya tambahi bahwa tebal air di sini 1 meter. Ini 2 meter ya. Nah, ini kebetulan sama dengan yang ini ya, sama dengan elevasi yang ini. Nah, kalau gitu V1 ini V2 10. Nah, untuk free surface V1 ini yang saya bilang sama dengan 0. Maka akan kita peroleh besaran A sama 3,64. Ini hanya dengan menggunakan satu persamaan, yaitu persamaan energi dengan asumsi tidak ada kehilangan energi antara titik 1 dan titik 2. Pada kenyataan lapangan, kehilangan energi itu ada. Tapi ini dalam soal ini disebutkan tidak ada kehilangan, karena ini adalah hanya merupakan contoh bagaimana mengaplikasikan persamaan energi ini kepada satu aliran fluida. Dalam hal ini aliran pada bangunan terjun miring ya. Nah, yang ketiga itu adalah persamaan linear momentum. Persamaan linear momentum ini diturunkan dari hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua itu F sama dengan M kali A gitu ya. Nah, jadi kalau ini M, kalau V D per dt kali V itu kan sama dengan A ya. Turunan pertama dari kecepatan itu adalah percepatan. Nah, jadi M F sama dengan M kali A. Ini artinya hukum Newton kedua. Dengan mengintegrasikan dengan persamaan pada kontrol volume dengan memasukkan nilai N adalah linear dan momentum MV ya, daripada sistem. Dan N sebagai linear momentum per unit massa yaitu rho V per gamma, maka diperoleh hubungan sebagai berikut. F, sigma F sama dengan D MV per dt. Artinya sama dengan F sama dengan M per AM kali A, itu artinya ya. Jadi kalau dimasukkan di kontrol volume, ini adalah sama dengan yang ini. Yang kita kontrol volume itu kan yang tadi itu F, volume yang keluar dari satu titik dengan keluar pada satu titik dengan yang lain. Kalau tidak ada dinding yang bocor atau saluran yang bocor, itu kan sama dengan 0. Jadi sama dengan F sama dengan ini. Jadi ini adalah hukum Newton kedua, ini adalah kontrol volume. Ya. Linear momentumnya kita lihat dari sana ya. Nah, jadi linear momentum ini akan bisa kita lihat secara aplikasinya di dalam kejadian hydraulic jump atau golakan air. Pada kejadian loncatan air atau hydraulic jump ya, pada saluran
terbuka terjadi akibat perubahan kecepatan aliran yang tinggi menjadi kecepatan aliran yang rendah yang diakibatkan oleh peninggian muka air di bagian hilir. Ini contohnya. Peninggian muka air dari sini ke sini, ya. Nah, sehingga terjadi hydraulic jump atau golakan air. Bagaimana ketiga persamaan dasar, persamaan kontinuitas, persamaan energi, dan persamaan momentum dapat dilihat pada kejadian hidrolik ini? Mari kita lihat, ya. Ini kalau diperhatikan, kalau ada streamline, ya, kalau ada garis streamline pada aliran ini, maka tekanan hidrostatis ini berlaku di dalamnya, dalam aliran itu. Dalam aliran fluida itu, tekanan hidrostatisnya berlaku. Nah, tekanan hidrostatis itu gayanya, ya, gaya itu F, ya. F itu kan ini kan gamma kali H, ya, atau rho GH, dan ini tingginya H1, ya. Nah, kalau gayanya kan luas segitiga ini kan, luas segitiga ini adalah ini dia. Ini untuk yang H1 dan ini untuk H2. Ini F-nya, ya. Jadi artinya ada tekanan hidrostatis pada titik 1 dan titik 2. Nah, kalau kita cerita sigma F, itu berarti kan artinya perbedaan antara ini dan ini. Jumlah antara ini dan ini, yang satu menekan kemari, satu menekan ke sana, gitu ya. Ini yang menahan, ini yang menekan, gitu. Sehingga terjadi golakan seperti ini. Nah, persamaan kontinuitas. Kalau inilah titik 1 dan inilah titik 2, maka kita perhatikan ini. A1 sama dengan H1, karena kita ambil struk 1 meter. Karena 1 meter kali H1 berarti sama dengan H1. B-nya kita ambil 1. Ya. Sehingga A2 sama H2. Atau H1V1 sama dengan H2V2. H1V1 sama dengan H2 kali V2. Itu persamaan apa? Persamaan kontinuitas. Kemudian persamaan energi. V1 kuadrat per 2G tambah H1 sama dengan V2 kuadrat tambah H2 tambah Hj. Ini yang saya sebutkan tadi, persamaan energi. Hj apa? Kehilangan energi akibat hidrolik jump. Ini, yang ini, ya. Nah, ini persamaan energi. Kemudian persamaan momentumnya apa? Persamaan momentumnya rho G H1 kuadrat per 2. Ini adalah F1. Sigma F, ya kan? Kurang rho G H2 per 2. Itu adalah F2. Sama dengan, ini kontrol volume, ya. Rho V1 H1 V1. Ini H1 V1 ini Q ini. Karena H2 kali lebar 1 meter, itu kan sama dengan A, ya. A kali V itu sama dengan Q. Q dikali dengan ini, rho itu adalah sama dengan massa, ya. Nah, ini tambah rho V1 H1 V1. Nah, ini adalah kontrol volumenya. Jadi sekarang coba lihat, ya. 3 persamaan ini itu kita ketemu di dalam kejadian aliran fluida di mana terjadi perdaman energi akibat golakan air atau hydraulic jump. Jadi ketiga persamaan ini bisa menyelesaikan, ya, bisa menghitung parameter-parameter pada hydraulic jump. Nah, Hj adalah kehilangan energi akibat hydraulic jump, itu yang saya sebutkan tadi, ya. Dengan mengeliminasi V2 dari persamaan kontinuitas dan persamaan momentum, maka diperoleh H2, ya. H2 apa? Itu tinggi air di hilir, ya. Tinggi air di hilir itu kita akan peroleh dalam fungsi H1 dan fungsi V1. Jadi artinya dalam keadaan aliran yang superkritis, ya, itu bisa kita hitung besar H2. Karena ini semua kan kondisi yang ada di upstream, kan, dan ini adalah di downstream.
Kemudian dengan menyelesaikan persamaan energi untuk Hj, ya, dan dengan mengeliminir V1 dan V2 diperoleh Hj sama dengan ini kehilangan energi. Ini adalah menggunakan energi 1 sama dengan energi 2 tambah Hj, ya, karena itu kehilangan energi. Maka kita kan peroleh besaran ini. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung berapa besar Hj dan berapa besar H2 kalau terjadi dalam hidrolik jam ini. Hidrolik jam adalah merupakan bangunan merupakan bangunan atau devices yang sangat efektif untuk menciptakan aliran turbulen. Jadi maksudnya bangunan yang bisa membuat satu hidrolik jam itu adalah merupakan bangunan devices atau bangunan yang bisa efektif untuk menciptakan aliran turbulen yang umum digunakan pada ujung cut atau dasar spillway untuk meredam energi. Ini adalah merupakan salah satu cara untuk melokalisir hidrolik jam pada bangunan olak di bangunan terjun, ya. Nah, jadi kejadian hidrolik jam pada aliran fluida itu sebenarnya terjadi karena perubahan H1 ya menjadi H2, ya. Jadi coba gini ya. Ini ada H1 berubah menjadi H2. Nah, sekarang dalam praktek dalam aliran fluida ini dalam lapangan ya. Apa yang bisa membuat ini aliran ini pendek dan ini H1-nya kecil, ini besar, ya. Ini biasanya ini terjadi karena alirannya adalah super kritis, ya. Nah, jadi ada aliran super kritis. Nah, di aliran super kritis itu biasanya tinggi airnya kecil. Apa yang bisa membuat itu? Umumnya adalah aliran yang ada di terjunan gitulah. Ada air dari sini mengalir Q gitu ya. Dia tiba-tiba turun. Berarti kecepatannya kan tinggi nih. Kalau kecepatannya tinggi, maka H-nya kan kecil kan? H-nya kecil. Nah, kemudian ini mengalir terus. Kemudian apa pula yang bisa membuat ini tinggi? Berarti ada sesuatu di sini yang menghempang dari aliran ini kan gitu ya. Jadi di lapangan harus diperhatikan begitu. Apa yang bisa membuat ini tinggi? Berarti dalam aliran itu kalau ada terjunan begini tadi, di sini ada yang menghempangnya. Nah, jadi karena dia dihempang begini, maka dia lebih tinggi dari ini gitu ya. Ini kalau dibandingkan gitu ya, ini adalah E2, ini adalah E1, di mana ini muka air, ini adalah Q. Nah, kejadian-kejadian seperti ini itu adalah merupakan rekayasa hidrolik yang sering kita jumpai di lapangan, di mana ini kita desain, ya, kita tetapkan berapa besar ini, dan ini kita hitung berdasarkan kondisi strukturnya. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mendapatkan hubungan antara ya kondisi ini yang terjadi akibat rekayasa dan ini juga akibat rekayasa. Artinya itu adalah desain daripada bangunan hidrolis yang bisa mendesain H1 dan H2. Jadi dengan kondisi seperti itu, kita bisa mendapat hubungan antara H2 dan H1 dan menghitung berapa besarnya energi yang hilang akibat hidrolik jam ini. Akibat dari golakan air. Nah, jadi sesungguhnya ya dalam aliran fluida ini banyak hal yang diperlukan di lapangan yang kita
harus bisa menggunakan 3 persamaan dasar itu untuk menghitung parameter-parameter yang ada di aliran fluida. Jadi ingat ya, bahwa kita ada 3 persamaan yang sudah bisa kita implementasikan, yaitu satu adalah persamaan kontinuitas ya, persamaan kontinuitas. Kedua, persamaan energi, dan ketiga, persamaan momentum ya. Nah, ketiga persamaan ini akan Anda perlukan dalam banyak hal di hidrolika nantinya, yaitu apakah aliran fluida pada pipa, aliran fluida pada open channel, dan aliran pada bangunan ya, aliran pada bangunan hidrolis. Nah, kondisi ini ingat ya, kondisi-kondisi persamaan-persamaan ini ingat bahwa ini semua akan berguna untuk mendesain diameter pipa dalam mengalirkan, dimensi penampang dalam mengalirkan fluida, dan dimensi bangunan hidrolis untuk hydraulic structure untuk ketiga persamaan ini Anda perlukan. Nah, oleh karena itu pahami ini secara baik, ketiga persamaan dasar ini, nanti dalam implementasi di hidrolika akan Anda temukan manfaat dari pemahaman mekanika fluida ini dalam arti kata aliran fluida, ya, persamaan dasar pada aliran fluida. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan sampai pada kuliah ini, dan ini mungkin adalah merupakan implementasi dari aliran fluida yang bisa dibuat untuk berbagai keperluan. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.